Kebaktian ibadah Minggu 31 Mei tahun 2020 akan dipimpin oleh Pendeta Goldiana R. Lapiweni Udikoa STH. Selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan keyakinan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-Nya di dalam hidup kita. Inilah hari Pentakosta, artinya hari 50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel merayakan sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Pentakosta dirayakan dalam sukacita. Di masa perjanjian baru, gereja merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia menderita, mati, bangkit dan terangkat naik ke surga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah Pentakosta hari ini jadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai Bapa, Mama, saudara-saudari sekalian Dan yang lain. Silakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats pembimbing kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Demikian bunyinya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anakmu datang bersungkur di bawah kaki salibmu ya Bapa. Kami mengaku bahwa kami telah banyak melakukan dosa dan pelanggaran di alam Tuhan. Kami melakukan dosa itu baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon ampun ya Bapa. Biarlah oleh kasih karunia-Mu di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, Engkau mau mengampuni kesalahan dan dosa kami, dan melayakkan kami untuk hidup di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah yang terambil dari kitab Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian berita anugerah Allah. Jemaat Tuhan, kita membuka Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita membaca secara beralasan. Dalam perlindungan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada tiap-tiap mereka. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk memberikan kepada mereka dari Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan.
Jemaat Tuhan dipersilakan. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah, terima kasih pagi hari ini di dalam kebaktian Pentakosta. Saat ini kami akan membaca sebagian firman. Kami akan belajar daripada firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, tolong kami, berkati kami, berikanlah hikmat-Mu bagi kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dengan baik, dan kami jadikan itu sebagai pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah tolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Yang pertama yang kita adakan di rumah kita masing-masing karena suasana yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tetapi biarlah Pentakosta yang kita rayakan di rumah kita masing-masing bersama anggota keluarga boleh menjadi hari yang penuh sukacita
dan berkat bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti hari ke-50. Dinamakan hari ke-50 karena peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, ia masih tinggal bersama dengan murid-murid selama 40 hari. Tepat hari ke-40, lalu Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian, maka terjadilah proses turunnya Roh Kudus kepada para murid dalam rupa lidah-lidah api. Kalau dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari raya Paskah. Sebab itu, hari raya Pentakosta juga dikenal dengan nama hari raya 7 minggu. Itu bisa kita lihat dalam kitab Ulangan 16 ayat 9 dan 10. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, di bawah semangat tema kita hari ini, Roh Kudus memberdayakan untuk bersaksi melalui berbagai bahasa. Kita akan belajar bagaimana Roh Kudus memberdayakan para murid untuk bersaksi melalui berbagai bahasa. Yang pertama, Roh Kudus memberdayakan. Kenapa para murid harus diberdayakan oleh Roh Kudus? Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, jawabannya adalah sangat berhubungan erat dengan latar belakang dari para murid-murid Yesus. Kita semua tahu apa latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka adalah nelayan-nelayan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid-Nya. Secara gamblang diceritakan oleh Alkitab ada kelemahan-kelemahan dari sifat-sifat para murid-murid Tuhan Yesus. Antara lain Petrus yang kita kenal dengan dia menyangkal. Lalu Thomas yang kita kenal dengan yang kurang percaya kalau tidak melihat bukti. Dan murid-murid yang lain yang bersama Yesus yang merasa sangat takut ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang takut. Mereka mengunci diri dalam ruangan yang tertutup. Ini salah satu contoh dari sifat-sifat atau kelemahan yang dimiliki oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi di dalam pembacaan kita hari ini, orang-orang atau murid-murid yang kurang kompeten ini dipakai Tuhan Yesus untuk menjalankan tugas pemberitaan Injil. Orang-orang yang dianggap oleh kaum Yahudi kosmopolitan Yerusalem bahwa mereka adalah orang-orang Galilea yang tidak berpendidikan, punya budaya yang terbelakang, dipakai Tuhan untuk melanjutkan berita Injil di dunia ini. Karena itu, menurut orang-orang Yahudi kosmopolitan, mereka menganggap bahwa etnis yang ada, budaya yang ada dari orang-orang Galilea, yaitu murid-murid Tuhan ini, seharusnya tidak memberi keluasan kepada mereka untuk berkarya. Tetapi oleh Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid sebagai manusia-manusia yang punya kelemahan pasti bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus mengerti apa isi hati, apa tujuan dari murid-murid di dalam mengangkat pelayanan Tuhan Yesus ke depan. Karena itu ada seorang penulis mengatakan bahwa hanya setan yang tidak bisa berubah. Kalau manusia, dia bisa berubah. Melalui murid-murid yang compang-camping inilah,
gerejanya yang tidak pernah berhenti bertumbuh sampai hari ini. Melalui Yesus yang memahami kelemahan, kerapuhan para murid, Dia mempergunakan mereka menjadi alat Injil. Memang pilihan ini amat berisiko, karena di mata manusia, khususnya kaum Yahudi kosmopolitan Yerusalem, mereka menganggap bahwa murid-murid ini orang dari kasta yang rendah. Tetapi Allah memampukan mereka oleh curahan Roh Kudus untuk menguatkan mereka di dalam pemberitaan Injil. Melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus memberdayakan mereka untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Melalui pencurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus mematahkan pandangan negatif bahwa orang-orang lemah dan rapuh tidak bisa menjadi pembawa Injil Kristus. Karena itu Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Dia berjanji kepada murid-murid bahwa nanti ada penolong, penghibur, pembela yang bersama-sama dengan mereka. Walaupun nanti Tuhan Yesus tidak ada secara fisik bersama-sama dengan mereka. Dan hari itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Janji Yesus kepada murid-murid adalah janji yang amin dan terus ada bersama-sama dengan mereka. Dari hasil pembedahan Roh Kudus, ada hal yang luar biasa yang dihasilkan oleh murid-murid. Yang pertama, Petrus menjalani pelayanannya mulai dari Yerusalem hingga kota Roma yang berjarak kurang lebih 2.800 km. Thomas, dia melayani dari Yerusalem sampai India yang berjarak kurang lebih 4.500 km. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Mama, Thomas Petrus rela menyerahkan nyawanya demi pemberitaan Injil. Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti bahwa mandat pemberitaan Injil lebih berharga dari nyawa mereka. Roh Kudus melahirkan iman bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Hal yang kedua yang kita belajar dari peristiwa Pentakosta adalah kita bersaksi melalui berbagai bahasa. Dalam bacaan kita hari ini, para murid tanpa diduga-duga, ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa asing. Semua orang yang berasal dari berbagai penjuru bumi heran dan bertanya-tanya, bagaimana orang-orang Galilea ini dapat berbicara bahasa mereka sendiri. Mereka heran sebab orang-orang Galilea, para murid ini, umumnya berbicara dengan bahasa Aram yang kasar atau berbicara dengan bahasa Yunani yang kasar. Tetapi hari ini mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa semua orang yang hadir saat ini. Yang saya catat di dalam pembacaan kita hari ini, kurang lebih ada belasan bahasa, jenis bahasa yang diucapkan oleh para murid-murid yang punya latar belakang pendidikan yang lemah. Melalui peristiwa Pentakosta ini, mau dikatakan kepada kita bahwa bahasa sebagai titik tolak untuk menjangkau perbedaan budaya, bahasa yang ada di dalam diri kita. Kisah para Rasul ingin menggambarkan kekuatan Pentakosta terhadap aspek-aspek utama di balik bahasa, yaitu ada kepercayaan, norma-norma, dan jaringan-jaringan sosial. Dan Pentakosta sebagai jembatan dengan aspek-aspek tersebut dapat memberi solusi
bagi keragaman yang terjadi saat itu. Lalu Bapak Mama, apa yang dapat kita belajar hari ini dari murid-murid yang diberdayakan oleh Roh Kudus yang mampu menjadi saksi dengan berbagai bahasa? Ada dua hal yang dapat kita belajar. Yang pertama, bagi internal gereja, bagi kita di dalam gereja, pencurahan Roh Kudus penting bagi gereja untuk menjalani kehidupannya sebagai persekutuan multikultur. Gereja terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya, tetapi melalui Roh Kudus semua itu dipandang sebagai keragaman yang saling memberkati. Roh Kudus tidak bermaksud untuk melenyapkan perbedaan budaya dan membentuk gereja yang monolitik dalam budaya. Justru sebaliknya, peristiwa Pentakosta merupakan perayaan warisan multikultur dan penebusan multibahasa. Kita melihat keragaman sebagai perwujudan dari berbagai ragam hikmat Allah dan bukan keragaman yang mengarah kepada pemisahan, prasangka, atau rasa sakit. Bagi gereja, multikultur bukan lagi sesuatu yang negatif dan memecah belah. Sebaliknya, melalui Roh Allah, budaya-budaya yang berbeda yang banyak ini yang kita lihat sekarang, itu kita lihat sebagai anugerah bagi gereja, hadiah bagi gereja. Dan kita membangun gereja sebagai komunitas di mana tidak ada orang Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada yang Puan, tidak ada yang hamba, tidak ada yang hitam atau tidak ada yang putih, tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Tetapi Kristus adalah semua dan dalam semua. Dan di mana Roh Allah bertiup, Ia akan membawa persatuan, pendamaian, dan cinta kasih. Hal yang kedua, bagi eksternal gereja, penghargaan terhadap keragaman yang dimulai sejak Pentakosta terus menjadi isu utama dalam narasi kisah para rasul selanjutnya. Dan di Antioquia, dalam gereja yang penuh keragaman itulah untuk pertama kalinya orang percaya disebut Kristen. Kisah para rasul 11 ayat 26. Itu artinya sejak awal istilah Kristen bukan dimaksudkan untuk suatu kelompok budaya tertentu, tetapi bersifat universal dan terbuka bagi segala suku bangsa. Istilah Kristen digunakan untuk menggambarkan orang percaya dalam keragaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan amanat agung itu sendiri, di mana Yesus Kristus memerintahkan gereja untuk memuridkan semua kelompok orang di dunia. Oleh karena itu, istilah Kristen lahir sebagai kesaksian yang kuat untuk rekonsiliasi individu, etis, budaya, dan agama di dalam Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan, peristiwa Pentakosta mencakup berbagai bangsa, bermaksud merobohkan perbedaan status kerohanian yang memisahkan Yahudi dari non-Yahudi. Kaum Yahudi atau Yudaisme memandang dirinya sebagai superior, sebagai bangsa pilihan Allah, dan bangsa yang lain adalah bangsa kafir. Karena itu mereka menganggap superior boleh menghina yang inferior, superior boleh membunuh yang inferior dengan alasan keagamaan. Pentakosta sebagai hari lahir gereja menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok agama dan bangsa
dengan hak dan status yang setara di hadapan Tuhan dan di dalam masyarakat. Pentakosta sebagai hari lahir gereja ingin menghasilkan suatu komunitas di mana Allah membawa semua orang bersama-sama untuk mengubah pemusuhan akibat beda budaya, beda agama, maupun bisa saja beda pendapat, beda status sosial, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Mama, ketika kita merayakan Pentakosta bersama-sama dengan keluarga kita kembali diingatkan bahwa Allah melalui Roh-Nya yang kudus, Allah ingin membawa kita untuk ada dalam suatu komunitas yang dimana dapat merubah permusuhan-permusuhan akibat beda budaya, beda pendapat, beda karakter, beda status sosial menjadi komunitas Allah yang penuh cinta kasih. Melalui peristiwa Pentakosta ini Allah mau supaya setiap anggota keluarga bisa hadir dalam keluarga walaupun ada perbedaan pendapat, sifat, karakter, tetapi bisa menjadi garam dan terang dalam hidupnya. Bisa menjadi agen pembawa damai dalam keluarga, dalam pelayanan, maupun dalam pekerjaan. Perayaan Pentakosta kiranya memberikan sumbangan terhadap masalah kerawanan sosial antar etnis maupun antar agama. Perayaan Pentakosta membantu kita melihat orang dari latar belakang yang berbeda budaya dan agama sebagai hadiah dari Allah. Perayaan Pentakosta menolong kita, anak-anak Tuhan, untuk melihat perbedaan pendapat, status sosial, ekonomi, pekerjaan, jenis kelamin sebagai hadiah dari Allah, bukan duri dalam daging. Karena itu Bapak Mama, ketika Roh Kudus memberikan kita wawasan, memberdayakan kita untuk menjadi agen pembawa damai, maka di sini kita dapat menciptakan suatu komunitas Kristen yang mampu mengidentifikasi diri selaku tubuh Kristus yang multikultur serta menjadi agen pendamai dalam masyarakat yang berada. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya dua hal yang bermanfaat yang kita rayakan dalam ibadah Pentakosta hari ini, baik untuk internal gereja maupun eksternal gereja, dapat menolong kita supaya kita juga mampu menjadi agen pembawa damai di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Tentu masing-masing kita, di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, sesama anggota keluarga kita, dalam pelayanan kita, bidang pekerjaan kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, latar belakang yang berbeda, pendapat yang berbeda. Tetapi kita punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan damai bagi orang lain, menciptakan hal-hal yang baik di tengah suasana COVID-19 ini. Dan kiranya kita juga terus memohon kepada Roh Kudus supaya di dalam berbagai masa yang sukar ini kita dimampukan untuk terus ada bersama-sama dengan keluarga kita, untuk terus ada bersama teman-teman sepelayanan kita, untuk terus ada dengan teman-teman rekan sekerja kita, untuk menciptakan suasana yang membawa damai, suasana yang bukan hanya membuat kita selamat, membuat kita rasa aman, tetapi membuat orang lain yang ada di sekitar kita juga merasa aman dan damai seperti kita. Selamat merayakan Hari Pentakosta untuk semua jemaat Anugerah Atambua dan semua warga binaan di Lapas Atambua
Kiranya Roh Kudus dapat menolong kita dan Roh Kudus terus memberdayakan kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Bersama dengan semua umat Tuhan di segala tempat, marilah kita bangkit berdiri. Kita melakukan pengakuan iman rasuli kita di dalam Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat Tuhan. Engkau menunjukkan kami untuk kami berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Lewat kebaktian ini kami akan mempersiapkan persembahan kami, dan persembahan syukur, persembahan kami, persembahan masa yang akan kami bawa. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan kami sehingga berguna bagi umat dan kemuliaan Tuhan. Terjadi persembahan yang kami beri berguna untuk kerajaan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang ini kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oh
berlalu, hari esok atau lusa. Nama Yesus mulia bagi umat manusia. Kerajaanmu di tempat yang maha tinggi, baik sucimu ada di hati kami orang percaya. Namun kadang-kala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolong angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Air mata Tuhan tumpah, dengar cerita tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat-Nya yang meninggal. Janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injil-Ku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di sorga. Namun kadang-kala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolonglah angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Air mata Tuhan tumpah, dengar cerita tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat cerita umat-Nya yang meninggal. Janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injil-Ku.
Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Air mata Tuhan tumpah dengan cerita tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat cerita umatnya yang menimpa. Janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Jemaat Tuhan, mari kita bersepakat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus. Hari ini adalah hari pertama kali kami jemaat Anugerah Atambua merayakan Pentakosta dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tetap bersyukur karena kami tahu bahwa Bapa mempunyai rancangan yang terbaik untuk kami dengan anggota keluarga kami di dalam merayakan Pentakosta. Untuk itu biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap anggota keluarga yang membuka hati mereka untuk menerima Roh Kudus, memampukan setiap anggota keluarga untuk terus berjuang bersama-sama di dalam masa pandemi COVID-19. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap anggota keluarga untuk menjadi agen pembawa damai di dalam keluarga maupun di mana saja ia berada. Dan kiranya juga Roh Kudus memberi hikmat, kesabaran, kasih, persaudaraan yang rukun, pengampunan di dalam setiap perjuangan hidup yang akan dilalui bersama-sama di dalam keluarga, baik hari ini maupun ke depan. Kami juga berdoa untuk kesatuan hati segenap anggota Jemaat Anugerah Atambua untuk tetap memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, walaupun ibadah di gereja dipindahkan ke rumah masing-masing. Biarlah kami tetap setia melakukan ibadah ini bersama keluarga, dan kami tetap setia berdoa sampai pada masa normal nanti, ketika kami diajak Tuhan untuk kembali bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi yang lemah, para janda, duda, yatim piatu, mereka yang ada di penjara, anak-anak terlantar dan berkebutuhan khusus. Kiranya belas kasihan Tuhan terus menjaga dan memelihara mereka. Kiranya umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, di puskesmas, fasilitas kesehatan yang lain.
pemulihan, sukacita di dalam menjalani masa sakit mereka. Biarlah Bapa menjadi tabib yang ajaib bagi mereka, keluarga mereka yang mendukung mereka. Bapa memberikan kekuatan dan berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa untuk para medis dan semua yang berjuang di puskesmas, di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan yang lain untuk merawat orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan Yesus, tolong kuatkan mereka, jaga mereka. Biarlah apa yang mereka perjuangkan, lakukan, kiranya dapat menolong para korban yang terpapar virus corona dan mereka boleh memperoleh kesembuhan. Bapa, jaga keluarga mereka. Bapa, lindungi mereka di dalam setiap perjuangan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sukacita karena hari ulang tahun yang Tuhan berikan kepada mereka, mulai dari tanggal 25 sampai 31 Mei hari ini. Tuhan kiranya memberikan mereka panjang umur, kesehatan, keberhasilan, hikmat di dalam masa-masa yang sukar ini. Biar tetap mereka mengandalkan Tuhan di dalam hadiah umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang berduka cita karena kehilangan orang tua, saudara-saudari yang mereka kasih. Tuhan memberi kekuatan penghiburan bagi mereka. Biarlah di masa duka mereka, pengharapan kekuatan mereka hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk majelis sinode Gemit, majelis klasis, pelayan-pelayan gereja, pendeta, penatua, diakan, pengajar, pengurus kategorial fungsional, koster, TU, semua yang ada di dalam pelayanan Tuhan di gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk setia melayani dan menjalankan pelayanan Tuhan di masa-masa sukar ini dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, RT, RW, para aparat keamanan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka yang selalu berjuang dan bekerja tanpa lelah bagi pemulihan masyarakat di masa-masa yang sulit. Biarlah kesehatan, hikmat dan pengetahuan Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan juga memberkati kami masyarakat di dalam melewati dan menjalani hidup dalam suasana pandemi COVID-19 ini, supaya kami tetap ada di dalam hal-hal yang baik. Kami tetap mengikuti dengan penuh semangat, penuh sukacita, penuh kesadaran apa yang dihimbau oleh pemerintah maupun yang dihimbau oleh majelis sinode ini. Mampukan kami dengan roh hikmat Tuhan, supaya apa yang kami lakukan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami lakukan juga untuk kedamaian, keselamatan orang lain. Bapa yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur untuk semua yang terjadi hari ini. Biarlah melalui perayaan peristiwa Pentakosta ini, kami dimampukan bersama-sama dengan anggota keluarga kami, anggota teman sepelayanan kami, anggota rekan sekerja kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk ada di dalam hal-hal yang baik, bekerja di dalam hal-hal yang berkenan yang dikehendaki Tuhan, untuk ada di dalam pikiran perbuatan yang positif. Dan biarlah di dalam masa pandemi ini kami boleh menjadi agen pembawa damai. Kami boleh menciptakan suasana damai bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang karena masa pandemi ini
terdampak di bidang ekonomi, Bapa mampukan mereka. Bapa beri mereka jalan keluar. Dan biarlah Allah memberkati kami yang berkelebihan. Kami bisa membantu mereka yang tulus. Ini doa dan harapan kami Bapa, mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Pulanglah dalam tuntunan Roh Kudus. Kami siap menjadi saksi di tengah-Mu. Kami siap menjadi terang dalam kegelapan. Kami siap menjadi pembawa di tengah kerusuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kita. Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari. Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. dan penyertaan kasih-Mu kepada kesempatan hari ini kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, ya Tuhan Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami agar perjalanan kami dari tempat ini sampai ke rumah kami dapat kami jalan sesuai dengan penyertaan kasih-Mu, dan kami dapat sampai ke rumah kami dengan dalam damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita berdoa.